Selamat malam semua. Saya harap kalian sudah membaca laporan IT tentang ancaman malware yang masuk ke sistem kita melalui USB. Ini masalah yang sangat serius yang bisa berdampak pada keamanan data perusahaan. Rai, bisa tolong jelaskan apa yang terjadi? Baik, terima kasih Bu Rania. Jadi siang ini ada laporan dari tim saya bahwa beberapa file penting di server terkunci dan tidak bisa diakses. Setelah saya telusuri, ternyata ini akibat malware yang berasal dari USB yang dicolokkan ke salah satu komputer dari kantor. Malware ini menyebar dengan cepat dan berpotensi mencuri data penting. Wah, ini sangat berbahaya. Apakah bisa diketahui siapa yang menggunakan USB tersebut? Saya, saya tidak tahu bahwa USB bisa membawa malware. Awalnya saya hanya ingin mentransfer file kerja dari laptop pribadi saya, Bu. Saya juga memakai USB tersebut, tapi saya benar-benar tidak tahu ini semua akan terjadi. Mohon maaf, Ibu. Dari yang saya lihat, ini adalah contoh serangan malware yang sering terjadi melalui perangkat eksternal. Biasanya malware ini bisa mengenkripsi data kita dan meminta tebusan. Nah, jika tidak ditangani dengan cepat, bisa menyebar ke seluruh sistem dan menyebabkan kerugian besar terhadap perusahaan kami. Apakah ini berarti data klien kita juga terancam? Apakah data mereka tidak aman? Saat ini, kami masih dalam tahap investigasi. Tapi langkah pertama yang sudah saya ambil adalah memutuskan akses komputer yang terinfeksi dari jaringan kantor. Ini untuk mencegah penyebaran lebih lanjut lagi. Oke, baik. Kita harus segera mengambil tindakan konkret. Rai, apa langkah berikutnya? Saya akan menjalankan full system scan untuk mengetahui sejauh mana malware ini sudah menyebar. Lalu, saya akan mencoba mengembalikan file yang terkunci menggunakan backup data yang ada. Nah, kita juga perlu memperbarui firewall dan antivirus agar serangan ini tidak terulang kembali. Saya sarankan untuk menonaktifkan semua akses USB pada komputer kantor sampai ada kebijakan baru dari pihak kantor. Oke, saya setuju. Kita juga harus memikirkan bagaimana cara mengatasi dampak dari sisi komunikasi dengan para klien dan mitra kami. Anissa, apa rencana dari tim PR? Baik, saya akan segera menyusun pernyataan resmi untuk klien dan mitra bisnis. Kita harus transparan bahwa ada insiden ini, tetapi juga menekankan bahwa kita sudah mengambil langkah mitigasi. Jika perlu, kita bisa memberikan update berkala tentang perkembangan penanganannya. Eh, Baik, mulai sekarang semua USB yang digunakan di kantor harus diperiksa dan disetujui oleh tim IT sebelum digunakan. Selain itu, kita akan menerapkan sistem penyimpanan berbasis cloud agar karyawan tidak perlu menggunakan USB lagi. Saya izin menambahkan, Bu, saya juga menyarankan untuk pelatihan keamanan cyber untuk semua karyawan agar mereka lebih sadar akan bahaya dari perangkat eksternal yang masuk ke perangkat internal. Betul, saya setuju. Saya merasa sangat bersalah atas kejadian ini. Dan saya ingin belajar lebih banyak lagi agar tidak mengalami kesalahan yang sama. Bukan saya, Ibu. Saya juga. Saya siap mengikuti pelatihan dan membantu menyebarkan informasi ini ke rekan-rekan saya. Eh, Oke, baik. Jadi kesimpulannya, hal yang bisa kita ambil dari permasalahan ini adalah, pertama, IT akan menangani malware dan mengamankan data. Lalu kedua, PR akan mengurus komunikasi dengan stakeholder. Dan yang ketiga, kita akan menerapkan kebijakan baru terkait penggunaan perangkat eksternal dan melakukan pelatihan keamanan cyber. Saya ingin laporan perkembangan IT dan security analyst dalam 24 jam ke depan. PR siapkan draft pernyataan resmi dalam waktu 2 jam. Semua karyawan akan mendapatkan informasi lebih lanjut terkait kebijakan baru besok pagi. Sampai sini ada pertanyaan? Saya rasa cukup, Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, rapat ini saya tutup. Terima kasih semuanya. Terima Mari kasih, Bu. kita pastikan masalah ini bisa diselesaikan dengan baik.